Pak Peter, di kondisi yang serba menantang ya seperti sekarang, apa yang sebaiknya dilakukan bukan hanya pemerintah Pak, tapi juga Bank Indonesia ya, otoritas fiskal dan moneter untuk sama-sama menjaga ekonomi tetap tumbuh dan rupiah juga tidak melemah lagi? Yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah respon kita. Ya. Dari paparan Mas Joshua tadi juga disebutkan kan, faktor paling besar yang menyebabkan rupiah kita melemah bukan hanya sekedar faktor fundamentalnya, karena fundamental seperti saya sampaikan sudah dicerminkan dengan pertumbuhan kita yang cukup baik. Ya. Tetapi yang lebih besar itu adalah persepsi, ekspektasi, ya. Yang mendorong kita itu, salah satu yang mendorong permintaan dolar kita adalah ekspektasi bahwasanya rupiah ini akan terus melemah. Justru kita yang menciptakan pelemahan itu, karena kita mengekspektasi dia melemah. Jadi kalau kita ingin rupiah ini lebih stabil, seluruh masyarakat kita, seluruh pelaku ekonomi kita, eksportir kita, itu seharusnya punya ekspektasi rupiah itu stabil dan menguat. Ketika kita mengatakan rupiah akan stabil dan menguat, kita kalau punya dolar kita tukar rupiah, ya. Kalaupun kita tidak punya keperluan untuk dolar, kita tidak berspekulasi dolar, ya. Maka rupiah otomatis dia akan lebih stabil. Sebenarnya yang menciptakan rupiah melemah itu kita sendiri. Ya. Jadi itu diciptakan oleh ekspektasi kita. Nah, ekspektasi ini yang harus kita redam. Ya. Karena perekonomian kita itu akan ditentukan oleh kita sendiri sebenarnya. Bukan oleh orang lain, bukan oleh asing. Ya. Sejauh kita mencintai rupiah, kita menjaga marwah rupiah, ya, maka kita akan bisa menjaga perekonomian kita. Baik, terima kasih Pak Peter. Joshua, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga ekonomi tumbuh dan rupiah juga kuat? Yang pertama tadi saya sependapat sekali bahwa ekspektasi itu penting sekali ya. Kalau ekspektasi ini dimiliki oleh masyarakat umum dan juga pelaku usaha, pemerintah, semestinya kita bisa meredam tadi ya bahwa rupiah kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan di saat bersamaan pun juga kita bisa menjaga stabilitas. Namun permasalahannya kembali lagi bahwa ini pemerintah pun juga harus lebih dalam hal ini komunikasi dalam hal ini apapun yang terjadi dalam kondisi ekonomi kita mungkin harus lebih terbuka ataupun transparan ya dalam hal ini bagaimana komunikasi antar kementerian lembaga dan juga predictability yang di-note juga oleh Fitch dan juga Moody's adalah predictability kebijakan dari pemerintah ini harus bisa lebih dibangkitkan lagi gitu ya. Konsistensi kebijakan ya. Karena tentunya kembali lagi kalau misalkan tadi kita bisa meyakinkan dan juga tidak perlu ada kepanikan di pasar ya, terutama khususnya yang tidak terekspos misalkan dari nilai tukar falas gitu ya. Artinya mereka tidak perlu harus membeli dolar saat ini kan. Jadi dia tenang-tenang saja karena yang semestinya tidak terekspos ya buat apa kan kita yang pendapatan dalam rupiah dan belanja dalam rupiah, buat apa kita perlu panik kan. Kecuali tadi memang yang para pelaku usaha yang memang butuh dolar untuk bahan baku impor dan juga untuk pengolahnya. Nah ini memang kita harus bagaimana pemerintah Bank Indonesia pun juga misalkan jadwal untuk dividend payment misalkan ini bisa diatur sehingga tadi tidak terfokus selalu di kuartal kedua gitu. Dan saya meyakini juga bahwa dasarnya adalah Bank Indonesia sudah melakukan triple intervention dan juga kalau tadi kita melihat dari real effective exchange rate-nya rupiah, kita masih saat ini undervalue gitu ya. Jadi artinya potensi untuk menguatnya itu besar sekali dan itu harus dikomunikasikan terus oleh Bank Indonesia agar tadi ekspektasi rupiah melemah terus ini pun juga tidak terjadi gitu. Sehingga ya tadi seperti kata Pak Peter bahwa yang punya dolar ini bisa menjual dolarnya dan tadi dia akan lebih percaya bahwa BI dan pemerintah akan menjaga rupiah dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Itu termasuk yang kita komunikasikan untuk malam ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.